Dalam diri kita ini oleh Allah dikasih dua dimensi. Satu dimensi jasmani, satunya dimensi rohani. Kalau jasmani kebutuhannya terbatas. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Di dunia ini memang harus sabar. Ad-dunya daru amalin wala jaza. Dunia ini tempat beramal, balasannya nggak ada. Wal akhiratu daru jazain wala amal. Dan akhirat adalah tempat balasan tapi tidak ada amal. Mohon diingat nih Bu. Dunia tempat beramal, balasannya belum. Di akhirat tempat balasan, amalnya tidak ada. Seandainya nih misalnya nih nanti ibu-ibu sampai di akhirat minta izin kepada Allah, ya Allah izinkan aku baca Quran. Kata Allah, no, closed, nggak ada. Izinkan aku sholat 1 rakaat aja, nggak ada. Kata Allah, sudah selesai. Jadi kalau ingin memperbanyak amal, sekarang, nggak bisa kita mengatakan, Pak Ustadz, aku baca Quran dikit-dikit, nanti sisanya di surga aku baca. Nggak, di surga nggak ada baca Quran. Sekarang perbanyak baca Quran. Makanya Imam Syafi'i sekalipun sibuk, dia khatam setiap bulan 30 kali. Berarti setiap hari sekali khatam Imam Syafi'i. Wa fi Ramadan sittina khatmah. Kalau sudah masuk Ramadan, Imam Syafi'i khatam 60 kali khatam. Berarti sehari 2 kali khatam. Khatmun bin nahar wa khatmun bil lail. Khatam di siang hari dan khatam di malam hari. Kenapa? Karena para ulama itu tahu tempat amal itu ya di sini. Di akhirat sudah tinggal istirahat aja. Ngapain? Bersenang-senang. Bosan-bosan. Di akhirat dicabut bosannya oleh Allah. Gak ada orang bosan sana. Misalnya nih, ini tabiat dunia Bu. Dunia itu ada bosan. Kalau saya kasih es krim ke ibu-ibu 1 gelas, ibu senang? Senang. Sekarang saya tambahin, saya kasih per orang 1 ember, sudah habisin. Bosan kan? Bosan. Itu dunia. Dunia itu Bu, semakin rutin berulang-ulang dia membosankan. Tapi di akhirat, di surga tidak ada bosan. Di surga tidak ada bosan. Di surga menyenangkan. Semua senang. Makanya jangan ditukar kesenangan dunia yang kata dalam sebuah hadis, la tusawi janaha ba'udah idza qisat binaimil akhirah. Seluruh kenikmatan dunia dan seisinya. Ini seandainya misalnya nih ada orang Allah kasih kenikmatan semua dunia. Dia punya langit, dia punya bumi, dia punya harta, semua kesenangan dia nikmati. Kata Nabi, itu tidak senilai dengan sayap satu nyamuk dibanding dengan kesenangan di akhirat. Jadi di dunia ini jangan tergiur, jangan tergoda. Semua di dunia ini membosankan. Kapan tidak bosan? Kalau kita sibuk dengan hal-hal yang sifatnya gaib. Apa tuh gaib? Surga gaib, Allah gaib, akhirat gaib. Jadi kalau bunda semua ini sibuk dengan akhirat, sibuk dengan Allah, baru bahagia. Tapi kalau sibuk dengan benda-benda,
bosan. Kenapa? Karena setiap benda makan tempat. Setiap yang makan tempat membosankan. Mungkin kita senang ya kalau punya rumah besar, mewah, ada kolam renang, Masya Allah, di atas gunung, di puncak. Senang nggak? Senang. Saya ingin tanya, kira-kira senangnya berapa lama? Sesaat doang. Saya sering keliling ke villa-villa yang mewah-mewah itu. Saya tanya kepada satpamnya, Pak, yang punya villa ini berapa kali datang ke sini? Sudah 4 tahun nggak pernah ke sini. Jadi yang menikmati kolam renangnya, yang menikmati villanya siapa tuh? Satpamnya. Jadi dunia itu setiap yang benda membosankan. Nah, kapan ibu akan merasa indah? Kalau dekat kepada yang waib-waib, dekat kepada Allah, itu indah sekali. Baca Quran indah sekali. Itu dia cara kita mengisi jiwa. Mengapa, Bu? Sebab dalam diri kita ini oleh Allah dikasih 2 dimensi. Satu dimensi jasmani, satunya dimensi rohani. Kalau jasmani kebutuhannya terbatas. Halo? Jasmani kebutuhannya terbatas. Ibu punya uang 100 juta. Ibu makannya berapa piring? 1 piring. Ibu punya uang 1 miliar, makannya berapa piring? 1 piring. Ibu punya uang 1 triliun, makannya berapa piring? 1 piring juga. Jadi jasmani itu terbatas kebutuhannya, tapi kerja keras orang itu pontang-panting. Padahal yang dibutuhkan hanya 1 piring. Sekarang saya balik nih, Bu. Dalam jiwa ibu ini ada rohani. Nah, rohani ini kebutuhannya tidak terbatas. Ibu baca Quran 1 kali hatam sehari, semakin indah, semakin bahagia. Makanya tadi Imam Syafi'i sehari hatam. Imam Abu Hanifah, Bu, Masya Allah, Imam Abu Hanifah pendiri mazhab Hanafi, setiap malam hatam Quran dalam 1 rakaat. Jadi selesai salat Isya langsung berdiri, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Terus enggak ruku-ruku, Bu, sampai minal jinnati wan nas, baru ruku. Enggak ruku. 1 rakaat setiap malam. Wa yaf'alu dzalika 40 sana. Selama 40 tahun Abu Hanifah melakukan itu. Semakin diisi Quran jiwa ini, semakin terasa indah. Ibu buktikan. Nanti akan saya kasih beberapa tips. Ya, ibu buktikan. Kebahagiaan itu kalau kita dekat kepada Allah, itu bahagia. Semakin jauh dari Allah, semakin sengsara. Ini fitrah manusia. Jadi manusia ini, Bu, halo, ibu punya HP? Siapa yang gak punya HP? Semoga Allah kasih HP. Tahu gak, Bu? Nih, HP ini dibuat supaya terhubung ke operator. Caranya gimana? Diisi pulsa.
Semakin banyak pulsa, semakin besar kuota. Betul? Semakin besar kuota, semakin lancar download. Betul? Kalau download lancar, ibu bahagia? Bahagia, senang. Betul? Ya, coba kalau ibu download lemot, muter-muter, kesel nggak? Kesel. Nah, jadi lancar tidaknya download itu kalau besar kuota. Dan semakin lancar download, kita semakin senang. Kesel datang kalau lemot. Betul? Ya. Sekarang saya ingin beritahukan, operator kita siapa? Allah. Berarti kita punya tugas, kita punya tugas menghubungkan diri kita kepada Allah. Pulsanya apa? Sholat. Itu pulsa wajib. Sholat lima waktu. Kalau ibu tambah kuota, sholat qobliyah, ba'diyah, sholat duha, sholat tahajud, baca Quran. Jadi kuota iman semakin besar. Semakin besar kuota iman, lancar amal. Betul? Nah, ini wajah-wajah ibu nih datang ke pengajian, senang sekali. Itu namanya berarti kuota imannya sudah mulai besar. Tapi kalau kuota iman kecil, ngapain sih ngaji dulu nih? Mungkin hanya gitu-gitu aja, ngaji takwa doang tuh. Ini diajak ngaji lagi. Mending aku dagang aja lah gitu. Nah, jadi orang kalau kuota imannya kecil, diajak ngaji cemberut. Tapi kalau kuota imannya besar, diajak amal, senang, cerah ceria, gitu. Nah, ini pentingnya kita mengerti tentang kuota iman. Makanya kita ini punya tugas, ayo kita besarkan kuota iman kita supaya lancar amal. Kalau lancar amal, Bapak Ibu akan bahagia.